Salam sukacita saudara-saudara, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membahas satu tokoh perempuan dalam Alkitab. Dia bernama Huldah. Mungkin tidak populer bagi kita, tetapi tahukah bahwa Huldah ini memiliki peranan yang sangat penting, di mana ia membantu Raja Yosia untuk mengembalikan kehidupan rohani umat Israel supaya umat Israel kembali beribadah kepada Allah. Peranan Huldah ini bisa kita lihat dalam 2 Tawarik pasal 34 pada ayat 22 sampai 33. Nah, saudara-saudara, sejak pemerintahan Raja Salomo berakhir, maka kehidupan rohani umat itu sangat-sangat bobrok. Umat Israel menyembah kepada dewa-dewa Baal. Bahkan raja-raja yang kemudian menggantikan Salomo juga larut dalam penyembahan dewa-dewa Baal itu. Itu terjadi hampir 300 tahun lamanya. Bayangkan 300 tahun lamanya itu ibadah kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka tidak dilaksanakan karena mereka menyembah kepada Baal. Perayaan Paskah yang sangat penting di mana mereka merayakan, memperingati akan karya Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian itu tidak dilaksanakan. Bahkan hukum Taurat itu sama sekali tidak pernah lagi dibacakan dan tidak pernah diperdengarkan lagi kepada mereka. Nanti pada zaman Raja Yosia memerintah, maka terjadi reformasi besar-besaran, termasuk kehidupan rohani bangsa Israel. Perayaan Paskah itu kembali dilaksanakan, pembacaan hukum Taurat itu kembali diperdengarkan kepada umat, dan semua patung-patung dewa-dewa Baal itu di bumi hanguskan, dibakar oleh Raja Yosia. Dalam pemerintahan Raja Yosia itu, saudara-saudara, peranan Huldah sangat penting, di mana Huldah mengajar dengan penuh keberanian, tegas, untuk menyampaikan kebenaran akan Allah supaya umat berhenti menyembah kepada dewa-dewa Baal, dan menyampaikan nubuatan yang akan terjadi ketika umat masih juga menyembah kepada Baal. Huldah seorang istri dari laki-laki yang bernama Salum. Suaminya bekerja di istana raja yang bertanggung jawab mengurus pakaian-pakaian raja. Sebagai istri berarti ia seorang ibu rumah tangga. Ada keluarganya juga yang dia urus. Tetapi saudara-saudara, ia mampu keluar dari tugas-tugas yang demikian untuk menyampaikan kebenaran akan Allah. Bahkan ia termasuk perempuan yang sangat penting dalam pemerintahan Raja Yosia, di mana ketika kitab Taurat itu ditemukan, Raja Yosia tidak tahu bagaimana caranya mempergunakan ini. Kemudian ia memanggil Imam Hilkiah dan termasuk beberapa pegawai-pegawai istananya, yakni Safan dan beberapa orang, untuk menjumpai seorang Nabi Huldah ini. Huldah diinginkan oleh Raja Yosia supaya Huldah memberikan petunjuk apa yang harus dilaksanakan terhadap kitab Taurat ini. Huldah kemudian ditemui dan Huldah menyampaikan bahwa perdengarkanlah hukum Taurat ini, jangan disimpan saja. Bacakan kepada mereka supaya umat dengar dan melaksanakan itu.
sosok perempuan yang sangat penting yang ditemui pegawai istana dan Imam Hilkiah. Saya sangat tertarik dengan perempuan yang demikian. Saya mau katakan bahwa Hulda ini adalah perempuan yang cerdas, tegas, berani, dan juga perempuan yang menjalankan tugas dengan penuh keramahan sebagai istri yang mampu melayani suami dan juga mengurus rumah tangga. Sebab tidak ada dalam catatan Alkitab bahwa kehidupan rumah tangga Hulda ini hancur karena pekerjaan Hulda mengajar tentang kebenaran akan Allah, atau suaminya karena sibuk di pekerjaannya di istana raja. Saudara-saudara, membawa kisah Hulda ini dalam kehidupan kita sekarang ini, saya senang dengan tokoh perempuan ini, sehingga saya berharap bahwa perempuan-perempuan Kristen masa kini adalah perempuan-perempuan yang sangat-sangat berani, tegas, bahkan tidak kompromi dengan apapun juga menyangkut kehidupan rohani. Dia harus aktif, tidak hanya ramah terhadap keluarga, tetapi juga aktif, berani dan tegas di luar dari keluarga. Ketika ia ada di dunia kerjanya, dia harus berani dan tegas. Ketika ia ada dalam persekutuan jemaat sebagai seorang pengurus gereja, dia harus tegas menyampaikan kebenaran di tengah-tengah pengurus yang mungkin kebanyakan laki-laki. Jangan takut sampaikan kebenaran tentang Allah, apalagi menyangkut kehidupan rohani. Sebab sangat bermanfaat bagi kehidupan banyak orang. Hulda sangat bermanfaat bagi kehidupan bangsa Israel saat itu. Artinya ia menjalankan tugas sebagai sosok perempuan yang bermakna bagi kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, hal yang berikut bahwa saya menginginkan juga sosok perempuan Kristen yang peka terhadap kehidupan-kehidupan yang ada saat ini. Ya, ketika salah, katakan salah. Jangan takut. Ketika benar, katakan benar. Katakan ya pada kebenaran dan katakan tidak pada kesalahan. Sebab itu sangat bermakna bagi kehidupan ini. Saya membayangkan saudara-saudara, seorang tokoh nasional kita, tokoh perempuan, Kartini, pada zamannya juga yang hidup dengan banyak kaum laki-laki dan banyak kaum perempuan. Dia berani dan peka melihat kehidupan yang terjadi saat itu. Dan kepekaan itu ia tuangkan dalam tulisan. Dia menulis kepada sahabat-sahabatnya yang ada di negeri Belanda. Sehingga ia dikenang dalam ide-ide dan tulisan-tulisan atau karya-karyanya itu dalam kungkungan kaum laki-laki pada waktu itu. Dia keluar dari kebiasaan-kebiasaan perempuan pada zamannya. Ia menulis
Jadi saudara-saudara, hal berikut bahwa saya juga menginginkan perempuan-perempuan yang mampu menulis karya-karya kehidupan ini dalam dunia nyata. Bukan dalam rangkaian kata-kata, tetapi dalam rangkaian tindakan. Sebab apalah rangkaian kata-kata itu jikalau tidak ada tindakan yang dilaksanakan. Semangat sebagai kaum perempuan Kristen saat ini, kuat dan bijaksanalah. Hulda memang tidak populer dan jarang mungkin kita dengar, tetapi ia punya peranan yang sangat-sangat besar bagi kehidupan umat Israel pada zaman itu. Kristus Yesus dipermuliakan dan saudara-saudara tetap dikuatkan. Amin.